Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin dalam 24 jam terakhir sepertinya struggling untuk dapat break dari area lower high terakhir yang telah kita bahas di video kemarin menjadi tameng terakhir untuk para sellers. Karena kalau sampai kita kehilangan atau para sellers kehilangan area tersebut, maka secara struktur sebenarnya kita telah berhasil untuk break dari struktur bearish Bitcoin selama berminggu-minggu terakhir. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira in terms of price action apa yang sedang terjadi, diikuti apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,05 triliun dolar. Dan kalau misalnya teman-teman melihat top 10 coin sendiri, kita juga melihat keadaannya dominan berwarna merah. Ada beberapa yang hijau tapi kenaikannya rata-rata nggak signifikan. Satu-satunya yang kenaikannya lumayan itu hanya XRP, sekaligus menjadi top performer hari ini dengan kenaikan 6,31% ke 0,5711 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, lagi-lagi saya perlu ingatkan bahwa kita sekarang melihat angka likuidasi itu jauh lebih besar, berada di atas area harga Bitcoin sekarang daripada di bawah. Kalau misalnya kita mau melihat angka likuidasi yang besar, kita sudah harus break di bawah 53.000 untuk dapat angka likuidasi yang lumayan signifikan. Sedangkan untuk dapat angka likuidasi yang juga signifikan di area atas, kita hanya cukup mendorong harga Bitcoin ke angka 58.800 sampai ke angka 60.000 dolar. Sedangkan sekarang kita udah di angka 58.000, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bicara secara logika saja, maka harusnya lebih make sense market maker akan mencoba untuk setidak-tidaknya nge-tap area 60.000 sebelum kalau misalnya memang kita akan kembali sell off, akan terjadi setelahnya. Nah, data ini persis menunjukkan hal tersebut ya, teman-teman, bahwa di area selain area 58.800 memang tidak terlalu banyak, tapi di area itu cukup banyak, teman-teman. Dan juga yang tidak kalah banyak itu di angka 60.000 dolar. Dan untuk sementara, teman-teman, kita masih melihat pertarungan yang sangat keras ya dari para sellers dan juga para buyers. Karena sellers tahu kalau misalnya kita sampai kehilangan area lower high terakhir, maka akan ada beberapa hal yang kemudian terjadi. Yang pertama, kita akan menjadi atau kita telah melakukan break dari struktur bearish. Yang kedua, kita kemungkinan akan mendapatkan semacam short squeeze, itu memperparah tentunya kondisi teman-teman atau orang-orang yang sedang berada dalam posisi short. Terlebih lagi kita mengetahui bahwa ada angka likuidasi di harga 60.000 dolar. Sehingga kita melihat ada percobaan yang sangat masif ya untuk menahan harga tidak melewati lower high terakhir. Apakah berhasil? Kita mungkin bakalan mengetahui jawabannya dalam waktu yang tidak lama lagi. Mungkin hari ini atau besok kita sudah bisa mengetahui jawabannya. Tapi intinya teman-teman, untuk sementara angka likuidasi yang paling signifikan itu sekarang berada lebih dekat di area atas daripada di bawah. Itu kesimpulan yang pertama. Nah, yang kedua teman-teman, berita baik sebenarnya datang juga dari derivative market. Ini disampaikan oleh Will Clemente, teman-teman. Dan apa yang mau ditunjukkan di sini, pada intinya saja, teman-teman, adalah bahwa dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, kita telah melihat, ini banyak sekali datanya ya, teman-teman, Bitcoin 3-month annualized basis, ada Ethereum juga, 3-month annualized basis, ada Bitcoin funding rate, ada juga Sol funding rate. Jadi, kesemuanya di sini menunjukkan bahwa market dalam beberapa bulan terakhir telah mengalami fase cooling down yang sangat signifikan. Ditunjukkan dari futures basis yang mengalami flatline. Artinya kita tidak melihat ada spike yang signifikan, menunjukkan tidak lagi banyak trader yang agresif menggunakan leverage. Yang biasanya ya merupakan newbie. Dan kita melihat hal ini terjadi selama beberapa bulan terakhir. Sehingga menunjukkan bahwa, teman-teman, sebagian besar mungkin orang-orang yang kemarin masuk
menggunakan leverage hanya karena atas dasar FOMO, itu harusnya semuanya sekarang sudah kecuci. Dan sekarang hanya tersisa orang-orang yang memang merupakan investor dan juga trader yang sudah berpengalaman di kripto, dan itu biasanya adalah sebuah sign yang baik. Karena kalau misalnya kita mau melihat ada pergerakan kenaikan yang sehat, ya kita juga tidak mau ada tumpukan long yang terlalu besar. Kenapa? Karena kalau misalnya hal tersebut terjadi, ya tentunya market maker akan selalu mencoba untuk meliquid orang-orang tersebut. Dan saya rasa orang-orang itu semuanya sudah mencoba sebenarnya selama mungkin 6 bulan terakhir, setiap kali ke low, mungkin mereka start untuk long menggunakan leverage yang sangat besar, tapi kita terus membuat lower low, dan lower low, sehingga mungkin banyak sekali dari mereka yang kebakar dan sekarang sudah mungkin dalam tanda kutip sedikit kapok ya untuk kemudian menggunakan leverage. Dan 3 bulan terakhir kita melihat bahwa angka leverage sudah jauh lebih sehat daripada apa yang kita lihat kurang lebih 4-5 bulan ke belakang. So, semua indikator dan data menunjukkan bahwa Bitcoin sekarang berada di area yang jauh lebih sehat daripada apa yang kita lihat 6 bulan yang lalu, terutama dari segi leverage ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita berbicara soal chart Bitcoin, apa yang sedang terjadi dalam 24 jam terakhir? Sebenarnya tidak banyak teman-teman yang berubah. Oke, kita masih melihat bahwa Bitcoin masih mencoba untuk bisa breakout dari area lower high terakhir, teman-teman. Oke, ada satu percobaan di sini, tetapi itu kemudian mendapatkan rejection yang signifikan. Jadi teman-teman bisa melihat ya dengan sangat jelas di sini seberapa para sellers mencoba untuk mempertahankan area ini. Setiap kali ada percobaan untuk break di atas area tersebut, selalu kita mendapatkan ada rejection. Tidak terkecuali percobaan dalam beberapa jam terakhir, teman-teman. Tapi pertanyaannya kemudian, seberapa lama kira-kira para sellers bisa menahan harga ini untuk tidak kita tembus? Dan saya secara pribadi masih meyakini bahwa kita masih akan melanjutkan kenaikan dari sini. Oke, sekalipun kalau misalnya kita tidak langsung naik dari sini dan kemudian mendapatkan koreksi lebih dalam, selama area trendline ini mampu kita hold, saya rasa kita bakalan fine-fine saja, teman-teman. Ingat, kita kemungkinan besar akan mendapatkan pertemuan antara dua trendline di sini, mungkin dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan, teman-teman. Yang kemungkinan akan provide double support ya, jadinya kita bisa mendapatkan support dari upper trendline dan juga lower trendline secara sekaligus. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum sempat untuk masuk ke setup apapun, maka itu mungkin bisa menjadi salah satu pilihan ya. Kalau misalnya ternyata kita mendapatkan ada retest ke sini, dan kemudian kalian bisa mendapatkan setup dari sana, ya dari sini menurut saya cukup make sense ya. Kalau misalnya kalian bisa mendapatkan setup, ini mungkin bisa menghasilkan setup dengan risk to reward ratio yang cukup memadai. Kita asumsikan kalau misalnya kalian dapatkan harga kurang lebih di 57 ribuan, kalian protect diri kalian katakanlah di bawah area support terakhir, di sekitaran area 56.400-an roughly di sini. Ini adalah area minor support. Maka kalian cukup menargetkan kurang lebih ke area 59.700 untuk dapat menghasilkan setup dengan risk to reward ratio 2:1. Oke. Jadi itu bisa menjadi salah satu pilihan atau opsi ya, teman-teman. Nah, salah satu atau satu senario yang kemudian bisa menginvalidasi bias bullish saya adalah kalau rupanya kita memang tidak berhasil untuk mempertahankan area trendline di sini dan kemudian kita breakdown. Breakdown diikuti bearish continuation pattern, ini justru adalah peluang sebaliknya, bukan lagi untuk long, melainkan untuk short. Dan menaikkan setidaknya ke area lower low terakhir, atau setidaknya kembali ke area 55.000 di sini, kalau misalkan untuk scalping. Kalau untuk day trade, mungkin harus menargetkan sampai ke area 52.000, atau bahkan menargetkan ke lower low baru menuju ke area $50.000. Nah, untuk sementara teman-teman, senario bearish menurut saya probabilitasnya lebih rendah daripada senario bullish. Kenapa? Karena yang pertama, kita telah mendapatkan adanya breakout dari upper trend line di sini. Itu adalah satu sign yang baik.
Yang kedua, kita juga berpotensi memang membentuk yang namanya inverse head and shoulder, seperti yang udah kita bahas juga di video kemarin. Ini juga adalah sign kedua yang baik, sehingga dengan adanya dua alasan tersebut, menurut saya pribadi, probabilitas bahwa pergerakan kenaikan itu lebih tinggi daripada pergerakan penurunan atau bullish sama bearishnya, menurut saya 75 dan 25. 75 bullish, 25 bearish. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan setup bullish di retest di sini, ya ini bisa kalian manfaatkan. Tapi kalau misalnya kita langsung strike naik dari sini, ya berarti memang kalian bukan rezeki teman-temannya, karena kita memang beberapa hari terakhir telah menghasilkan sebenarnya beberapa setup yang harusnya bisa teman-teman manfaatkan, terutama di sekitaran area di sini ada 2 peluang short dan juga 1 peluang long. Tapi kalau misalnya kalian ketinggalan semuanya, maka kalian harus menunggu lagi setup berikutnya datang. Antara kalian bisa mencari setup untuk long ketika retest di sini, atau kalau misalnya kita langsung strike naik dari sini menuju ke area 60.000, maka kalian bisa mencari peluang untuk short kalau misalnya sewaktu-waktu kita bisa mendapatkan ada pattern reversal dari sana, apakah itu dalam bentuk rising wedge, apakah itu dalam bentuk head and shoulder, apakah itu dalam bentuk double top, atau apapun itu yang menunjukkan bahwa kita kembali reverse ke bawah, itu mungkin bisa kalian manfaatkan. Nah, selama area 60.000 ini belum kembali kita reclaim di area atau di chart weekly, teman-teman, maka kita harus selalu asumsikan area 60.000 ini akan menjadi area major resistance di weekly. Sama seperti apa yang kita pernah lihat beberapa minggu sebelumnya di sini, kita breakdown dan kemudian ada 2 kali percobaan untuk break out dan reclaim di atas 60.000, namun selalu mendapatkan rejection. Ini persis adalah merupakan area major resistance di weekly. Kalau kita sudah berhasil reclaim, kita harusnya akan jadikan area ini lagi-lagi menjadi area support. Sama seperti apa yang kita lihat di sini. Ya, walaupun sekali pastinya ada anomali ya teman-teman, seperti apa yang teman-teman lihat di beberapa minggu terakhir di sini. Ada satu candle yang sangat panjang berwarna hijau di sini dan kemudian dibalas selling pressure yang tidak kalah besar. Oke. Jadi saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Pada intinya adalah bias saya untuk short term tetap masih akan dalam keadaan bullish selama area trendline ini mampu kita hold. Untuk teman-teman yang belum mencari setup dan tidak mendapatkan setup, maka ada 2 opsi yang bisa teman-teman lakukan kalau misalnya ternyata bias bullish kita benar. Antara kalian menunggu retestnya di sini dan kemudian mencari setup, atau kalian bisa menunggu kita nyampe ke area 60.000 dan start untuk cari peluang untuk short. Gitu ya. Jadi tentunya kalian harus melakukan analisanya sendiri, jangan percaya apa yang saya sampaikan. Jadikan apa yang saya infokan di sini hanya sebagai informasi tambahan untuk kalian. Siapa tahu ada sesuatu yang kalian kelewatan dan saya sampaikan di sini. Jadikan hanya tambahan saja dan kalian harus analisa sendiri supaya kalian bisa mengerti nanti bagaimana cara memanage posisi kalian sendiri. Karena kalian mengerti alasan kalian masuk kenapa, kalian bakalan keluarnya di mana, kalian take profitnya di mana, itu semuanya harus kalian jawab sendiri. Karena setiap traders mungkin mempunyai approach yang berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang approach yang lebih agresif, ada yang lebih konservatif. Itu juga akan bisa mempengaruhi bagaimana cara kalian memanage posisi dan juga menentukan stop loss dan juga take profit. Jadi semua yang kalian tonton di YouTube, influencer manapun, jangan kalian copy paste 100% gitu ya. Jadikan hanya tambahan informasi saja. Saya juga bukan seorang financial advisor. Semua apa yang saya sampaikan di sini bisa aja salah total. Jadi jangan sampai kalian langsung copy paste, hanya mendengar langsung kalian telan mentah-mentah gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.